Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jeprianto, STHI MPD, berasal dari SMA Negeri 7 Padang. Saya CGP Angkatan 9, Kota Padang. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang segitiga restitusi, yaitu tentang berpikir positif. Di sini saya akan melaksanakan 2 studi kasus pada hari ini. Silakan menyaksikan. Kayak belum ngapain? Gak apa sih, aku cuma lihat HP doang. Enggak nugas. Nanti deh. Oh, kebelet deh. Aku pengen ke WC dulu ya. Oke. Mumpung Aca keluar, aku isengin Siapa suruh rajin banget? Kok batas aku bisa kayak gini sih, Kek? Hah? Aku cuma bercanda kok. Oh, jadimu? Iya. Ih, Kek, kan ini udah mau selesai, Kek. Apa sih baru orang satu juga? Ya orang soalnya cuma 2, Kek. Ya iya, ini udah setengah dong. Ya udah tinggal ulang aja. Ya lah, Kek, susah tahu bikinnya. Susah apa sih? Cuma nyalin soal kan jawabannya cuma singkat gitu udah selesai. Kek, ini lagi nugas loh, Kek. Deadline-nya bentar lagi loh ini. Ayolah santai aja kali. Ya, ya lah, Apa aja Kek. belum selesai, belum buat ngapa-ngapain. Santai aja, Cak. Ya tapi kan ini deadline-nya bentar lagi, Kek. Sekarang udah jam berapa tahu? Ya udah tinggal ulang gitu. Itu kejar kok orang kamu nulisnya cepat. Dwi ya? Kelas 11 F6. Ya. Tadi ada Bapak dapat laporan dari si Rani itu bahwasanya ada kejadian di kelas tadi. Jadi salah satunya Dwi korbannya. Jadi Bapak ingin menanya, sebelum Bapak tanya kepada pelaku, Bapak memanggil Dwi dulu. Tolong jelaskan apa titik awal permasalahannya ke Bapak, biar Bapak bisa mengklarifikasinya dan ingin mengetahui siapa yang salah di antara kalian berdua. Jadi kalau di sini kita akan mencari titik permasalahannya. Kalau timbul ada titik permasalahannya, kita akan mencari solusinya di sini. Karena kita harus berpikir positif. Nah, ya, silakan dulu Pak. Jadi gini Pak, jadi kita kan lagi nugas. Nah nugasnya itu cuma 2 soal Pak. Jadi udah selesai 1 soal. Kan tinggal setengah gitu Pak. Terus diizinkan Pak, bilang kayaknya kalau misalnya dulu mau pergi ke WC dulu. Terus nugas yang mau sementara dia nggak nugas soalnya Pak, dia main HP aja. Betul. Jadi dengan isengnya dia mengganggu Dwi ya. Iya, Ah, udah ngorek-ngorek ke pas. Akhirnya dia minta maaf nggak sama Dwi? Enggak Pak, malah dia jadinya kayak marah-marah juga, terus dia bilang kan bisa diulang kan. Gitu. Dwi sempat balas nggak apa yang dilakukan ke Dwi? Dia cuma marah aja sih Pak, karena kesel juga kan, soalnya kertas itu bentar lagi kan datanya udah masuk kan Pak. Terus udah kejawab soalnya itu udah setengah gitu. Iya. Terus dia coret gitu, kesel aja sih Pak. Itu tugas sama siapa? Tugas sejarah Pak. Kalau tugas sejarah, kalau gitu. Ya kalau gitu kan nggak tahu apa titik masalahnya. Sekarang Bapak panggil si Keke ya, juga nanti dihadapkan sama Dwi. Jadi bagaimana permasalahannya. Jadi kalau bisa semuanya harus damai kembali seperti biasanya ya. Keke, iya. Tadi Bapak dapat informasi dari Rani
itu tentang ada kejadian di kelas. Ya, tadi Bapak enggak menyalahkan siapa-siapa, tapi Bapak pengen mencari titik terangnya. Jadi Bapak panggil lah salah satunya, di dalamnya ada Dwi. Jadi Bapak panggil Dwi tadi. Setelah Bapak tanya Dwi bagaimana kronologinya, nah, dengan panjang lebar Dwi telah menjelaskan kronologinya. Bahwasanya Dwi lagi bikin tugas, mungkin apakah Keke melakukannya dengan sengaja atau hanya sekedar iseng-iseng saja. Jadi Bapak pengen menanya klarifikasi dari Keke. Iya Pak, jadi kan ini emang sengaja buat itu kemarin Iya. tugasnya. Itu tuh karena emang pikir-pikir kayak lucu gitu, ikut bercandaan. Ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si Dwi-nya marah. Soalnya kan itu tugas juga sedikit gitu loh Pak. Gitu. Ya, ini ya Keke ya, ini Bapak mengasih saran kepada mereka berdua, kepada kalian berdua, tidak hanya kepada Keke, dia juga ada teman-teman yang lain. Jadi misalnya kita harus melihat dulu teman kita, apakah dia suka dipertandakan atau tidak. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu, kita lihat dulu situasi teman kita. Jadi kalau gitu kan akibatnya kan fatal juga bagi teman. Jadi apa yang tujuan si Kiki itu hanya sebagai sekedar candaan saja karena tugasnya kelihatan lucu. Ya, tapi si Dwi dia tidak menerima karena kan semua orang ini kan tidak sama. Jadi kita ini harus berpikir positif di antara teman-teman kita. Jadi supaya kejadian ini tidak berulang kembali, ya Bapak ingatkan tidak berulang kembali, sehingga kalau ada teman yang lagi bikin tugas, maka kita kasihlah mereka untuk bikin tugas. Jadi kalau teman kita biasa kita bercandakan, kita bawa ketawa, kita bisa bawanya senda gurau, kita lihat dulu apakah teman kita ini biasa atau tidak. Kalau tidak biasa, jangan sekali-kali kita melakukan, karena itu akan menimbulkan kepada teman kita, akhirnya juga teman kita. Karena kita adalah dalam satu kelas ini, kita adalah bersaudara. Jadi kita ini harus di dalam kurikulum merdeka itu kita harus menerapkan segitiga restitusi, yaitu kita harus berpikir positif. Jadi kepada teman kita harus berpikir positif. Jadi kita berikan dia kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk belajar. Ya Keke, ya jadi di antara ini tidak ada yang salah. Jadi kalau misalnya Keke yang duluan ada alangkah baiknya Keke meminta maaf kepada Dwi, itu salah satu penerapkan perilaku positif di antara teman-teman. Ayo Keke, silakan. Dia minta maaf ya Dwi. Jangan minta maaf Keke. Oke, berarti hari ini sudah clear semuanya. Namanya seperti biasa, berarti kalian telah menerapkan segitiga restitusi dalam hal berpikir positif. Oke, kembali kepada kelasnya masing-masing. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Iya. Ngapain dia? Ada cuma itu aja. Ya, nggak makan ya? Belum sih. Pulang. Kita manis. Makan permen. Boleh boleh. Ada sakitnya. Enggak. Ini apa? Apalah permen. Perasaan permen yang bulat-bulat kayak gitu sih. Itu permen asam baru. Oh ini permen kalian yang buka teh. Coba, coba makan. Oh. Saya, kan? Coba panggil saya kan? Manis. Manis dong. Ini apa? Ini rokok. Oh, ini rokok. Zaki, ini korek siapa? Soalnya Bapak dapat korek ini. Korek saya, korek kamu. Kamu ngerokok ya? Enggak. Enggak. Tadi ada teman yang melaporkan kamu ngajak si Azlan ngerokok. Iya. Soalnya Bapak udah ada bukti-buktinya, Zaki, kamu nggak bisa ngelak lagi. Ada dapat fotonya Bapak dan videonya Bapak. Jujur aja Zaki,
kita itu harus berani bersikap jujur karena sikap jujur itu merupakan adalah budaya positif. Bagaimana Zaki? Kamu rokok tadi Zaki? Iya. Iya. Siapa yang ngajak? Oh, Azlan, kamu rokok itu Azlan? Iya, tadi ditawarin lagi. Ya Zaki, kamu ngajak Azlan? Katanya itu permen, Pak. Jadi Itu permen. Jadi kamu nggak tahu ya Azlan itu rokok? enggak, Pak. Enggak. Enggak. Si Zaki, kalau kamu itu ngajak teman itu dengan yang bersikapnya positif. Jadi mentang-mentang si Azlan dia nggak tahu itu rokok, ternyata kamu bohongin si Azlan. Ya. Apa maksud Zaki untuk ngajak untuk bohongin Azlan? Apa maksud Zaki? Supaya dia mau jadi. Oh gitu. Tuh. Jadi Azlan itu rokoknya sampai habis pula di apa ya? Iya, Pak. Iya. Katanya itu manis, jadi kita coba. Setelah kamu coba apa rasanya? Manis. Manis. Ya, itu namanya tuh rokok Azlan. Rokok tuh nggak boleh, kalau pelajar itu nggak boleh kita mengerokok. Ya, apalagi kamu pakai baju sekolah. Tadi ngerokoknya di mana? Di sana tadi, Pak. Ya, besok nggak ada lagi berarti bawa rokok ya. Besok tidak ada lagi Bapak temukan siswa yang merokok, apalagi mengajak teman. Jadi kalau kita mengajak teman itu dalam sifat yang positif. Jadi Bapak, walaupun itu kesalahan yang kalian lakukan, tetapi kalian telah jujur, telah ngaku kejadian yang sebenarnya, itu merupakan salah satu segitiga restitusi, yaitu tentang bersikap positif. Jadi kalian itu bersikap positif, jadi walaupun kesalahan yang kalian lakukan, tetapi kalian telah melakukan, telah jujur kepada Bapak, itu merupakan suatu penghargaan kepada kalian berdua. Tetapi dengan penghargaan ini, jangan sekali kalian mengulangi kesalahan yang sama. Ada paham tuh? Paham tuh Zaki? Zaki, kamu minta maaf kepada Azlan karena kamu membohongi Azlan. Minta maaf dulu ke Azlan. Oke, kembali ke kelasnya masing-masing. Ya, terima kasih. Demikianlah penerapan modul demonstrasi kontekstual segitiga restitusi di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, dan menggerakkan.